Halo guys, selamat datang di channel gue. Jadi di kesempatan kali ini gue akan sharing-sharing pengalaman gimana rasanya ngerawat mobil tua dengan tipe Mazda Astina atau biasa dikenal dengan Mazda 323F. Disclaimer dulu, untuk saat ini gue masih termasuk orang yang awam sekali di dunia otomotif. Gue akan sharing pengetahuan gue aja, dan mungkin kalau ada orang di luar sana yang lebih tinggi mungkin bisa sharing-sharing di dalam komentar. Jadi untuk awal-awalnya itu gue pengen cari mobil tahun 90-an, dan yang paling penting itu transmisinya adalah Matic. Dan saat itu gue kepikiran untuk ngambil 36 atau 34. Kira gue mutusin buat nyari Toyota, Mazda. Itu gue buka di marketplace, muncullah ini mobil. Begitu gue cek, pas banget transmisi ini adalah Matic. Chat ownernya, langsung gue berangkat dari Bali ke Solo. Setelah gue sampai di sana, pertama kali gue liat ini mobil lumayan unik ya, karena lampunya pop up. Udah gitu ceper banget. Setelah gue cek bagian body ada beberapa PR lah, cat sama di bagian bumper belakang. Untuk mesinnya sendiri tergolong aman karena nggak ada yang bocor, masih bersih semua. Yang paling PR adalah AC-nya panas. Setelah itu udah deal-dealan harga, akhirnya gue bawa ini mobil dari Solo ke Bali lewat jalan darat. Sekitar seharian gue bawa ini mobil, akhirnya bisa sampai di Bali dengan aman, dan sampai di situ aja karena masih banyak PR. Setelah di Bali langsung gue ganti aki, ganti oli, cari-cari juga bengkel yang bisa benerin spare partnya. Akhirnya gue ketemu sama Om Egar. Egar ini spesialis Mazda Astina yang ada di Bali. Bagian yang udah gue benerin sama Om Egar di bagian mesin dan AC. Nah, untuk di bagian mesinnya sendiri, pada saat itu mobil gue mesin originalnya itu karbu SOHC 1600 cc, dan Mazda Astina yang masuk ke Indonesia hampir semuanya itu mesin DOHC injeksi 1800 cc. Jadi pada saat itu gue sempet bingung kenapa mesin gue ini karbu, dan akhirnya gue tanya-tanya lah sama suhunya Mazda Astina, yaitu Om Devi. Ceritain semua sejarahnya tentang mobil ini, dan gue cukup kagum karena sejarahnya lumayan bikin gue jadi bahagia lah, karena ternyata mobil gue ini kedutaan besar. Katanya mobil ini satu-satunya Mazda Astina dengan transmisi Matic yang ada di Indonesia. Jadi lumayan cukup langka. Mesin lamanya gue simpen dan gue ganti dengan mesin injeksi DOHC 1800 cc. Untuk AC-nya sendiri udah gue ganti pakai merek Denso. Nah, untuk bagian mesinnya sendiri gue bakalan review. Untuk mesinnya sendiri ini udah pakai injeksi DOHC, dan bagian AC-nya udah pakai Denso. Akinya sendiri aki yang biasa. Yang belum tahu, untuk rangka mesinnya masih pakai bawaannya. Bagian detailnya mungkin bakalan gua bahas lagi. Nah, apa aja yang udah gua ganti. Dan ini Oke, untuk selanjutnya gue akan bahas bagian interior. Di dalam kondisi setengah original, setengah udah dimodifikasi. Jadi kalian lihat untuk mobil originalnya pada saat tangan pertamanya lah, mobil itu seperti ini. Bagian dashboardnya itu diganti karbon, dipasang stiker. Bagian semuanya lah full karbon stiker. Dan bagian door trimnya udah gue pesen juga yang originalnya, karena yang sekarang masih pakai door trim mungkin dilapisin ya. Bagian cover speedometer, kisi-kisi AC masih belum gue ganti, tapi rencananya akan gue balikin lagi ke originalnya semua. Bagian tab, tadinya pakai tab apa gue nggak tahu, udah gue ganti ke merek Kenwood. Bagian audio sendiri udah gue ganti juga pakai merek JBL di bagian speaker depan. Di speaker belakang gue pakai merek kalau nggak salah Venom. Bumper depan mungkin bakalan gue pen lagi, bakalan gue tutup bagian lampu ininya karena gue kurang suka di bagian lampu bulat ininya. Oh iya, kemarin sempet juga gue udah pasang kaca film, gue ganti karena yang lamanya udah getas, udah jelek karena mungkin umur ya. Bisa dibilang jok yang sama persis sama Mazda Interplay. Bagian pintu bagasi belakang sempet gue ganti karena pintu bagasi yang lama bukan originalnya, dia kayak customan gitu. Mungkin dulunya mobil ini
bekas tabrak atau bekas apa nggak tahu, akhirnya diganti. Setelah gue ganti, inilah yang terjadi. Jadi di bagian bodi belakang sebelah kiri dia tuh nggak rapet, jadi ada sedikit satu jari lah, dan itu harus dibawa ke tukang bodi buat ditarik atau di setel bodi. Lampunya sendiri masih nyala. Untuk sen kiri kanan juga masih aktif. Tir udah gue ganti, Eunos. Lampu belakang, lampu mundur, lampu garnish, gue kepikiran buat ganti ke merek Eunos juga biar matching. Karena di bagian lampu-lampu belakang juga udah mulai retak-retak, jadinya sekalian aja lah gue ganti. Mungkin project-project selanjutnya di mobil gue bakalan kerok dan cat body. Untuk warnanya gue belum tahu mau ganti warna apa masih warna ini. Oke teman-teman, kalian bakalan gue ajak buat dengerin bagian mesinnya. So let's go. Oke guys, untuk video sharing-sharingnya sampai di sini dulu. Buat kalian yang belum subscribe, boleh bantu subscribe-nya dan ditunggu untuk project selanjutnya. Thank you.